Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Memahami pilar komunikasi Islam. Khutbah, nasihat dalam ibadah yang disampaikan saat sholat Jumat atau hari raya dilakukan oleh khatib berlandaskan rukun tertentu. Tabligh menyampaikan ajaran, penyampaian informasi keislaman kepada umat dilakukan oleh mubalik tanpa syarat khusus. Sedangkan yang terakhir dakwah yaitu mengajak kebaikan. Seruan untuk beriman dan taat kepada Allah dilakukan oleh dai bersifat persuasif dan menyeluruh. Tugas mulia umat terbaik. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Ayat ini menegaskan peran sentral umat Islam sebagai agen perubahan, membawa kebaikan, dan mencegah kemungkaran di muka bumi. Rukun dan ketentuan khutbah Jumat. Syarat, waktu, dan posisi. Dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Khatib wajib berdiri saat menyampaikan khutbah. Duduk sebentar di antara dua khutbah sebagai jeda. Struktur dan isi wajib. 1. Membaca hamdalah atau pujian kepada Allah. 2. Membaca 2 kalimat syahadat. 3. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran yang relevan. Yang kelima, berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Kualitas penyampaian. Yang pertama, harus jelas dan lantang. Yang kedua, isi khutbah mudah dipahami oleh jamaah. Yang ketiga, penyampaian tidak terlalu panjang agar jamaah tidak bosan. Perbandingan esensial antara khutbah, dakwah, dan tabligh, yaitu waktunya. Yang pertama, saat ibadah atau Jumat, Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu khutbah. Waktunya kapan saja. Untuk tabligh dan dakwah, syaratnya khutbah memiliki rukun dan ketentuan khusus, sedangkan dakwah dan tabligh tidak ada syarat ketat. Tujuan khutbah, nasihat ibadah. Tujuan tabligh menyampaikan ajaran Islam. Yang tujuan dakwah yaitu mengajak beriman dan taat. Kualifikasi pelaku dakwah. Khotbah itu khatib, penyeru mimbar. Harus berakal sehat dan memahami syariat khutbah. Yang kedua, mampu menyampaikan khutbah dengan artikulasi jelas dan penuh hikmah. Yang ketiga, memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Sedangkan tabligh dan dakwah, jika tabligh yaitu mubalik, sedangkan dakwah itu dai untuk penyampaian dan pengajakan. Kualifikasinya yang pertama, telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi umat. Yang keempat, mampu beradaptasi dengan berbagai audiens. Pendekatan efektif dalam tabligh dan dakwah. Yang pertama yaitu al-hikmah, kebijaksanaan dan teladan, yaitu memberikan nasihat, pengajaran, dan menunjukkan teladan yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, al-mau'izah, diskusi penuh kasih,
yaitu penyampaian dengan cara berdiskusi, bertukar pikiran, dan ceramah yang menyentuh hati, bukan hanya akal. Yang ketiga adalah mujadalah, dialog terbaik. Berdialog dengan argumentasi yang santun dan bijaksana, mencari titik temu, bukan mencari kemenangan semata. Anatomi penyusunan teks dakwah. Yang pertama, tentukan tujuan dan target. Apa pesan utama yang ingin disampaikan dan siapa audiensnya? Yang kedua, judul menarik dan relevan. Buat judul yang memancing rasa ingin tahu dan sesuai dengan topik. Yang ketiga, metode dan materi. Pilihlah pendekatan penyampaian dan susunan materi secara sistematis. Yang keempat, pembukaan berkah. Mulai dengan salam, pujian kepada Allah atau hamdalah, dan salawat kepada Nabi. Yang kelima, isi berlandaskan dalil. Sampaikan materi dengan dukungan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang keenam, penutup dan doa. Akhiri dengan ajakan kebaikan, harapan, dan doa yang menyentuh. Etika berdakwah atau mencari jalan hikmah. Yang pertama ada prinsip utamanya. Ada poin bersikap lemah lembut, menghindari kekasaran atau pemaksaan. Yang kedua, mengutamakan hikmah, kebijaksanaan, dan argumentasi yang baik. Yang terakhir, memberikan teladan positif, bukan hanya teori. Sedangkan pedoman isi dan pendekatan, materi harus berdasarkan sumber hukum Islam yang jelas, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengedepankan musyawarah dan dialog konstruktif. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat sambil tetap menyampaikan kebenaran. Mengukir peradaban melalui dakwah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Potongan Quran Surat Al-Imran ayat 110. Khutbah, tablik, dan dakwah adalah instrumen fundamental dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun masyarakat yang beradab. Efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan yang sesuai syariat, etika, dan landasan ilmu. Pesan inspiratif. Mari kita jadikan dakwah sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Bukan hanya tugas para dai, melainkan tanggung jawab setiap muslim untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan begitu, kita turut serta dalam membangun umat yang taat, berakhlak mulia, dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.